Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Kali ini yang akan kita bahas adalah kisi-kisi ujian sekolah mata petika wajib SMA Negeri 1 Sragen ya. Kita mulai dari nomor 1, kita baca dulu soalnya. Diketahui persamaan 7 pangkat 2026 dikurangi 7 pangkat 2025 sama dengan A dikali X pangkat P. Yang ditanyakan di sini nilai dari P dikurangi A dikurangi X sama dengan berapa? Ini opsi jawabannya dari A sampai E. Yuk kita bahas. Pertama kita lihat di sini ada 7 pangkat 2026 dikurangi 7 pangkat 2025. Ini di soal ini perintahnya bentuk pengurangan ini diminta untuk diubah menjadi bentuk perkalian. Berapa dikali berapa pangkat berapa gitu. Ya. Jadi yang kita lihat di sini bentuk yang kiri dulu. 7 pangkat 2026 dikurangi 7 pangkat 2025. Oke, ini yang bagian sini ya. 7 pangkat 2026 itu kan bisa kita pecah menjadi 7 pangkat 2025 dikali 7 pangkat 1. Seperti eksponen di kelas 10 dulu ya. Ini kan nanti kalau pangkatnya digabungkan jadinya ditambah ya. 2026 gitu. Oke. Kenapa kita ubah ke sini? Karena nanti biar ada hubungannya ke 7 pangkat 2025. Gitu kan? Kan nanti sama-sama ada 7 pangkat 2025 kan. Nah, yang sebelah kanan 7 pangkat 2025 ini kan sama aja ya ini dikali 1 gitu ya. Kan sama aja kan ini kan gitu. Oke. Terus berikutnya kedua ruas ini kan sama-sama ada 7 pangkat 2025. Ini yang sama kita keluarkan gini. Jadi nanti yang di bagian sini masih ada 7 pangkat 1 atau 7. Yang belakang di sini masih ada 1 gitu. Ini kalau kita hitung ini kan 6 ya berarti ya. Berarti 7 pangkat 2025 dikali dengan 6. Terus penulisannya kita balik. 6 yang di depan. 6 dikali 7 pangkat 2025. Nah, bentuk akhir ini sama dengan bentuk ini. A dikali X pangkat P. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 6. Nilai X-nya sama dengan 7. Gitu ya. Terus nilai P-nya sama dengan 2025. Nah, ini udah ketemu nilai A, X, sama P. Yang ditanyakan di sini P dikurangi A dikurangi X. Berarti tinggal dimasukkan. 2025 dikurangi 6 dikurangi 7. Kalau kita hitung ini hasilnya sama dengan 2012. Jadi opsi jawaban yang benar di sini adalah yang E, 2012. Yuk lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita baca lagi. Harga tiket sebuah konser adalah 500.000 dengan besar biaya pertunjukan 250 juta. Pertunjukan dianggap gagal jika mengalami kerugian lebih dari 25% dan dianggap sukses jika mengalami keuntungan lebih dari 25%. Jika P dimisalkan sebagai banyak tiket yang terjual, maka interval nilai P agar pertunjukan tidak gagal tapi juga tidak dianggap sukses adalah berapa? Oke, ini opsi jawabannya dibaca sendiri ya. Yuk kita bahas ya. Dari cerita ini kan ceritanya ada suatu konser yang membutuhkan biaya 250 juta. Sedangkan tiketnya di sini per biji dijual 500.000 rupiah. Nah, jadi nalarnya kan gini ya. Untuk menutupi biaya sebesar ini, berarti kita butuh tiket berapa dulu kan yang terjual kan? Nah, kita kan hitung banyak tiket yang terjualnya biar bisa menutupi segini. Berarti tinggal 250 juta dibagi dengan 500.000 rupiah. Oke, ini kalau kalian hitung coret-coret itu ketemu 500. Gitu ya. Jadi banyak tiket supaya bisa menutupi biaya segini harus terjual sebanyak 500 tiket gitu. Oke. Nah, terus di sini ada masalah batas gagal sama sukses. Oke. Gagal kalau kerugian lebih dari 25% gitu. Jadi kita cari 25% dulu. 25% dari 500 itu ya tinggal 25% kan seperempat ya. Seperempat dikali 500. Hasilnya sama dengan 125. Jadi ini batasnya. Oke. Jadi batas antara gagal atau tidak itu ya harus 500 dikurangi dengan 125. Ini batas supaya gagal atau tidaknya. Jadi harus terjual 375 tiket. Nanti kalau terjual kurang dari ini berarti dianggap gagal. Begitu juga dengan sukses. Ini sukses batasnya juga lebih dari 25% gitu. Jadi batas antara sukses atau enggak harus terjual 500 lebih 125, 625 gitu kan. Jadi kalau terjual lebih dari ini nanti dianggap sukses. Jadi ini batas gagal tidak, ini batas sukses atau tidak. Oke, yang ditanyakan di sini batasnya. Supaya nanti tidak gagal, tidak juga sukses. Berarti opsi jawaban yang benar adalah
yang E, 375 sampai 625. Kita lanjut ke nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Jika diketahui x plus 4 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 6x min 20, yang ditanyakan nanti di sini nilai x-nya sama dengan berapa? Ini opsi jawabannya. Ini kalau kita amati ini termasuk mudah ya, tinggal jabarkan bentuk aljabar ini. Yuk, kita bahas. Kita tulis ulang dulu di sini. X plus 4 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 6x min 20. Nah, di sini kan yang sebelah kiri berarti kan tinggal kita jabarkan ya. X plus 4 dikuadratkan. Harus mulai lancar ya kayak ini ya. Harus lancar banget masalah menguadratkan. Kita menguadratkan kayak gini kan caranya pertama yang depan dikuadratkan ya. Depan dikuadratkan jadinya x kuadrat. Terus angkanya dikalikan semua. 2 dikalikan 4 dikalikan x, jadinya 8x. Terus bagian belakang 4 dikuadratkan hasilnya sama dengan 16. Oke, harus lancar masalah menguadratkan kayak gini. Yang ruas kanan masih tetap x kuadrat plus 6x min 20. Nah, tinggal kita proses ini. Ini sama-sama ada x kuadrat, kedua ruas berarti hilang. Terus 6x ke kiri berarti 8x dikurangi 6x jadinya 2x. 16 ini kan plus kan, ke kanan jadinya min 16. Ketemu sama min 20 jadinya min 36. Nah, berarti kita dapatkan nilai x-nya tinggal dibagi 2. X sama dengan negatif 18. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Ini termasuk mudah ini ya, tinggal jabarkan bentuk aljabarnya aja. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum di titik P min 2, min 24 dan melalui titik 0, min 20 adalah berapa? Di sini opsi jawabannya A sampai E. Bisa dibaca dulu ya ini ya. Ya, kita bahas. Ini babnya bab fungsi kuadrat. Nah, kali ini harus ingat masalah rumus fungsi kuadrat di kelas 10 atau 11 dulu ya. Di sini intinya kita harus mencari fungsi kuadratnya apa, fx-nya sama dengan apa. Kalau diketahui di sini ada titik balik minimum sama titik yang lain. Kita ingat lagi ya, titik balik minimum kan dulu bahasa lainnya kan titik puncak kan. Nah, berarti kita mencari fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak sama titik yang lain. Oke. Ini kalau kalian lupa ya, ada fungsi kuadrat kalau diketahui puncak dan titik lain, kita menggunakan rumus ini. Fx sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. X puncak, Y puncak di sini ya sama aja titik ininya, di titik P ini. Gitu kan titik puncak kan? Puncaknya X puncaknya di min 2, Y puncaknya di min 24. Kita masukkan ke sini. Nah, terus titik lainnya kan di sini titik 0, min 20 kan? Berarti X-nya 0, Y-nya min 20. Nah, dua titik ini kita masukkan ke sini, nanti buat nyari nilai A-nya dulu. Yuk, kita masukkan ya. Fx itu kan sebenarnya Y kan, Y-nya min 20, terus X-nya kan di sini 0, terus X puncaknya kan di sini negatif 2. Berarti kalau negatif ketemu negatif kan jadinya positif 2 di sini. Terus dikuadratkan, Y puncaknya di sini negatif 24, berarti ini min 24. Nah, ini kita proses dulu buat mencari nilai A-nya ini. Yuk, kita hitung ya. Ini kan 0 plus 2 kan 2, dikuadratkan jadinya kan 4A gitu. Sama min 24 sama dengan ini. Terus min 24 ke kiri. Min ke kiri jadinya plus ya. 24 dikurangi 20 hasilnya sama dengan 4. Yang kanan masih 4A. Nah, kita dapatkan di sini nilai A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sudah ketemu, kita balikkan lagi ke sini. A-nya diganti dengan 1, X-nya tetap, Y-nya tetap, X puncaknya diganti ini tadi, Y puncaknya ganti ini tadi. Oke, kita masukkan ke sini. Fx-nya tetap, A-nya diganti 1, X-nya tetap, terus X puncaknya min 2, jadinya kan plus 2 kan, terus Y puncaknya min 24, gitu. Oke, ini kita jabarkan ya. X plus 2 dikuadratkan, dikali 1, berarti kan sama aja tinggal menguadratkan ini kan, sama kayak tadi ya, menguadratkan harus lancar ya. X dikuadratkan, terus 2 dikalikan 2, dikalikan X, jadinya 4X, terus 2 dikuadratkan jadinya 4. Yang belakang masih negatif 24. Ini yang bisa kita hitung lagi kan 4 dikurangi 24. Atau hasilnya sama dengan negatif 20 yang belakang ini. Jadi jawabannya yang ini. Kalau kita lihat di opsi jawaban, X kuadrat plus 4X min 20 itu yang opsi yang D. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini babnya masih bab fungsi kuadrat. Kita baca dulu.
Suatu peluru ditembakkan ke atas, tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan oleh HT sama dengan 100T min 2T kuadrat dalam satuan meter. Jadi ini ceritanya ada peluru ditembakkan ke atas membentuk fungsi kuadrat di sini. Nanti ditanyakan tinggi maksimum peluru itu berapa. Oke, kita bahas ya ini ya. Kalau kita sketsa dulu ya, ini ada tanah datar gitu, terus ada peluru ditembakkan ke atas, berarti kan nanti ilustrasinya lintasannya gini, naik ke atas sampai puncak, terus nanti turun lagi. Nah, lintasannya peluru ini membentuk fungsi kuadrat, kurva fungsi kuadrat. Oke, masih ingat kan? Fungsi kuadrat kan kurvanya kalau enggak N ya U gitu. Nah, ini bentuknya yang N gitu. Oke, jadi ini ketinggian peluru dinyatakan dalam HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 100T. Nah, T ini detiknya, tiap berapa detiknya gitu. Oke, di sini kita hubungkan ke masalah puncak fungsi kuadrat, karena yang ditanyakan di sini adalah tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum kan di sini kan? Di sini tinggi maksimumnya. Di fungsi kuadrat, gini, tinggi maksimum ini tercapai ketika posisi di sini X-nya, ini karena variabelnya T ya, ketika T-nya sama dengan min B per 2A. Nah, A sama B-nya dari sini. A itu ini, min 2, B itu ini, 100 ini. Jadi kalau kita masukkan, posisi tinggi maksimum itu terjadi ketika T-nya sama dengan min 100 dibagi dengan 2A, berarti kan 2 kali min 2, berarti min 4. Ini kalau kita hitung sama dengan hasilnya 25. Jadi ketinggian maksimum terjadi ketika atau tercapai ketika detiknya detik ke-25. Yang ditanyakan kan di sini tingginya kan, bukan detiknya kan. Nah, kita berikan lagi ketinggian maksimum ketika T-nya kita ganti dengan 25. Berarti min 2 dikali 25 kuadrat ditambah 100 dikali 25. Ini kan hitungannya 25 kuadrat kan 625. Terus dikalikan dengan min 2 gitu ya. Jadi hasilnya nanti min 1250. Yang belakang 100 kali 25 kan jadinya 2500. Nah, ini kalau dihitungkan hasilnya sama aja 1250. Jadi ketinggian maksimum peluru ini adalah 1250 meter. Opsi jawaban yang benar opsi yang C. Oke, itu ya. Ini udah kita cicil 5 nomor dulu ya. Nanti yang nomor-nomor berikutnya kita bahas di video yang lain. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Nanti bisa kalian ulang-ulang dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa juga ditulis ulang juga. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.